Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami banggakan, untuk mengawali pembelajaran kita pagi ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini membawa manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doa bersama. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum pelajaran kita lanjutkan, akan kami absen terlebih dahulu. Siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk. Yang pertama, Samsul hadir? Hadir, Pak. Samsul ada? Hadir, Pak. Kasir Madli? Hadir, Bang. Abdul Halim? Abdul Halim? Hadir. Sa'roni? Hadir, Pak. Mes Nadi? Hadir, Pak. Amrozi? Hadir, Pak. Ya? Hadir. Amrozi hadir. Nah. Iin Rasmi? Iin Rasmi? Hadir, Pak. Muhammad Sutomo hadir? Mes Nati? Ya, hadir nih, masuk enggak? Izin, Pak, izin. Izin. Muzamil hadir, sudah nyampe rumah. Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Bagus. Muzamil masuk enggak anak-anak? Muzamil. Hadir, Muzamil hadir, masuk. Pak. Hadir, Pak. Ya, Sudarwin. Masuk, Pak. Husnan. Apanya yang masuk? Hadir, Pak. Hadir. Astano. Hadir, Pak. Gofur. Hadir, Pak. Miftahul Ulum. Hadir, Pak. Siti Roisatun. Hadir, Pak. Baik, alhamdulillah berarti hari ini semuanya masuk ya, anak-anak sekalian. Iya, Pak. Ya, Pak. Apa kabar anak-anak sekalian pagi ini? Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Yes. alhamdulillah luar biasa, Yes. sukses. Allahu Akbar. Yes. Walillahil hamd. Yes. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita masih ingat pertemuan yang lalu kami menerangkan, Pak Guru menerangkan tentang sholat jamak dan qashar. Insya Allah anak-anak masih ingat ya sholat jamak dan qashar? Iya, Pak. Ya, Insya Allah, jamak itu Pak. artinya Mengumpulkan, Pak. atau Menggabungkan, Pak. Sedangkan sholat qashar itu Ringkas, artinya Pak. meringkas. Terima kasih. Ternyata pelajaran yang lalu masih ingat semuanya. Ini anak-anak luar biasa Iya, memang. Pak. Anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan untuk bab selanjutnya. Kita hari ini akan membahas tentang sholat dalam berbagai keadaan. Tentang apa anak-anak sekalian? Sholat dalam Dalam berbagai berbagai keadaan. keadaan, Pak Guru. Dalam berbagai keadaan luar biasa. Nah, dalam hal ini Pak Guru akan mengambil yang lebih spesifik lagi, yaitu sholat dalam keadaan sakit anak-anak sekalian. Sholat dalam keadaan sakit. Anak-anakku yang luar biasa, sakit itu merupakan kehendak Allah yang bisa menimpa siapa saja.
baik itu orang kaya, orang miskin, anak kecil, ada yang punya gelar, rakyat biasa, semuanya bisa kena sakit. Itu atas izin Allah, anak-anak sekalian. Ya, kita manusia memang memohon kepada Allah mudah-mudahan kita tidak sakit. Tetapi yang ada hubungannya dengan sakit itu adalah ketentuan Allah. Maka dari itu anak-anak sekalian, saya bertanya, ini hubungannya dengan sholat. Apakah ketika kita sakit, itu kita terus tidak sholat, anak-anak? Sholat, Pak. Sholat, Pak. Sholat, Pak. Tetap sholat ya? Iya. Sholat, Pak. Anak-anak juga demikian. Anak-anak juga demikian. Kalau pas sakit, itu sholat enggak kalau di rumah? Sholat, Pak. Betul. Betul. Kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang. Baik anak-anak sekalian ya. Karena sholat itu merupakan kewajiban. Kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi anak-anak sekalian. Maka dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Karena sholat itu hukumnya wajib. Bahkan di dalam Al-Hadis diterangkan Bismillahirrahmanirrahim Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat famang tarokaha faqad kafara. Perbedaan atau perjanjian di antara kita orang Islam dan mereka orang-orang kafir itu adalah sholat, anak-anak sekalian. Famang tarokaha faqad kafara. Maka barang siapa yang jelas-jelas meninggalkan sholat, maka dia adalah orang kafir. Ini anak-anak sekalian, pentingnya sholat. Nah, karena sholat itu adalah membedakan orang kafir atau Islam, yang membedakan adalah sholat. Maka dari itu Pak Guru mengajak kepada anak-anak sekalian, mari bersama-sama dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita tetap harus menjaga sholat kita. Apalagi Allah sudah memberikan keringanan. Keringanan itu bahasa Arabnya apa anak-anak sekalian? Rukhsah. Keringanan atau keluar? Apa? Rukhsah, Pak. Rukhsah, luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya bagaimana sholat kita apabila kita sedang di dalam keadaan sakit? Itu ada diterangkan di situ. Kalau kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri dengan sempurna karena sakit, maka kita diperintahkan, dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Dengan duduk. Pertama dengan duduk iftiros. Kalau tidak bisa dengan duduk bersila. Kalau tidak bisa dengan duduk selonjor. Kemudian bersandar kepada dinding. Ini anak-anak sekalian. Boleh juga duduk di kursi. Nah, ini anak-anak sekalian, ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu fleksibel. Apa artinya fleksibel, anak-anakku? Lemas, Pak. Apa artinya fleksibel? Enggak tahu, Pak. Lemes. Pak. Tidak memberatkan. Sesuaikan, Masa? Pak. Lentur, Pak. Lentur. Luas. Lentur luar biasa. Gampang, Pak, gampang. Lentur. Menyesuaikan, Tidak Pak. kaku. Tidak memberatkan. Bisa Ya, menyesuaikan. menyesuaikan dengan Keadaan. menyesuaikan dengan kondisi. Jadi memang ajaran Islam itu luar biasa anak-anakku sekalian. Jadi memang lentur, tidak kaku. Ini ajaran Islam. Kemudian mengenai sholat dengan duduk, Nabi Muhammad SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh Aisyah anak-anak sekalian ya. Dari Aisyah, Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarab. Amat ya, Pak. Aisyah mengisahkan bahwa Aisyah berkata, aku sambil duduk. Aisyah bahwa Aisyah pernah melihat Nabi Muhammad SAW itu sholat sambil duduk. Ini anak-anak sekalian. Kemudian untuk mungkin kita bisa berbaring anak-anak sekalian, sambil berbaring. Nanti insya Allah di situ ada gambarnya anak-anak sekalian. Situ ada gambarnya. Sholat dengan berbaring. Baring ke arah kanan. Jadi karena Indonesia
Jadi karena Indonesia itu berada di sebelah timur dari Arab Saudi Mekah, maka kita itu kalau tidur ini kepala kita di sebelah utara, kemudian miring ke kanan menghadap kiblat. Ini caranya. Itu sudah ada gambarnya, nanti bisa anak-anak sekalian amati, bisa anak-anak amati. Kemudian kalau tidak bisa dengan dengan berbaring, kita bisa sholat dengan terlentang. Istilahnya orang Jawa sambil melumah, anak-anakku, melumah. Kepalanya di sebelah timur, kemudian kepala kita agak diganjal dengan bantal yang agak tinggi, kemudian telapak kaki menghadap ke kiblat. Apa itu melumah, Pak? Doa. Gimana? Merek. Melumah itu apa, Pak? Melungker, Bu, melungker. Terlentang, anak-anakku, terlentang. Itu kalau bahasa Jawanya, anak-anak Kentang. Bahasa Bojonegoro melumah. Ya, itu nanti ya. Itu anak-anak sekalian. Jadi ini menunjukkan agama Islam itu fleksibel, ya, semampu kita. Jadi ajaran Islam, sholat itu tidak sulit, anak-anakku sekalian. Sholat itu tidak berat. Mengapa menjadikan orang-orang itu malas untuk melakukan sholat? Bukan karena sholatnya yang berat, tapi karena kita kadang-kadang menjadi orang yang malas. Menjadi orang yang malas. Walaupun ajaran Islam itu ringan, kalau kita malas itu terasa menjadi berat. Tetapi kalau ajaran Islam itu walaupun terasa berat, karena kita orang iman dan semangat, maka akan menjadi ringan. Itu anak-anakku sekalian. Kemudian untuk selanjutnya, ada hadis yang kedua, ini kami bacakan, anak-anakku. Kalau kita tidak bisa sholat dengan duduk, maka kita bisa sholat baring. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam yastati ayyusolli jambihil aimani sholli mustalqiyar rijalahu mimma balil kiblah. Mimma balil kiblata. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Yang artinya, anak-anakku, jika tidak kuasa sholat sambil duduk, sholatlah dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak kuasa, sholatlah dengan terlentang kedua kaki ke arah kiblat. Ini masalah teknis mengerjakan sholat, ini diterangkan di dalam hadis, anak-anakku sekalian. Kalau Al-Quran ini hanya pokok-pokoknya saja. Anak-anakku yang kami banggakan, untuk selanjutnya mungkin anak-anak bisa melihat video yang akan Pak Guru putar di sini ya. Silakan videonya diputar sekejap saja. Baik anak-anakku, saya rasa cukup untuk menyaksikan video tersebut. Video tersebut menerangkan kepada kita bahwa itu tata cara sholat dengan duduk, tata cara sholat dengan berbaring apabila kita dalam keadaan tidak mampu. Untuk selanjutnya anak-anakku, silahkan membagi 3 kelompok. Ya, silahkan membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah Pak Samsul, Kasir Madri, Abdul Halim, Sa'roni, Misnadi, dan Amrozi. Kelompok yang kedua, Iin Rasmi, M. Sutomo, Mat Hudi, Mat Yasin, dan Muzamil. Kelompok yang ketiga, Sudarwin, Husnan, Astanu, Gofur, Miftahul, Siti Roisatun. Silakan anak-anak. Saya Pak ada di kelompok mana Pak? Tertidur tadi Pak. Siapa namanya ini? Kasir Pak. Pak Kasir Madri ada di kelompok 1. Ya, ada di kelompok 1. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Kelompok 1 menerangkan tentang sholat sambil duduk. Kelompok kedua menerangkan sholat sambil berbaring. Dan kelompok ketiga menerangkan sholat sambil terlentang. Nanti salah satu wakil kelompok bisa presentasi sholat sambil duduk, kelompok 2 sholat sambil berbaring, dan kelompok 3 menjelaskan tentang sholat sambil terlentang. Saya beri waktu kalian sekitar 7 sampai 10 menit. Silakan.
Baik anak-anakku, saya rasa sudah cukup diskusi kelompok kita kali ini. Untuk itu masing-masing kelompok silahkan untuk mempresentasikan ke depan hasil diskusi kelompoknya. Salah satu dari kelompok satu silahkan. Pak Samsul atau Pak Kasir atau Pak Abdul Halim atau Pak Saroni salah satu menerangkan tentang cara sholat sambil duduk. Silahkan. Ya Pak, terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya. Sebagaimana diterangkan oleh Pak Guru tadi bahwa salat duduk itu diperbolehkan apabila dalam keadaan sakit. Maka caranya adalah dengan duduk iftirasi Pak Guru. Ya. Untuk takbiratul ihram biasa dan dengan niatnya. Dan juga dilakukan dengan khusyuk dan juga sujudnya sujud seperti biasa Pak Guru. Mungkin begitu seterusnya yang saya ketahui Pak Guru. Bisa ditambah oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan anak-anak sekalian. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab dengan luar biasa. Baik, dari kelompok lain ada yang mungkin nambahin atau menyanggah? Ada yang ingin menambah atau menyanggah? Cukup ya? Baik, untuk kelompok 2 silahkan. Boleh Iin, Rasmi, boleh Sutomo, boleh Mat Budi, boleh Miss Nadi atau Mat Yasin. Silahkan wakilnya. Wakil kelompoknya menerangkan tentang sholat sambil berbaring. Silahkan. Nadi Pak yang mewakili. Ayo salah satu wakilnya. Pak Miss Nadi yang mewakili Pak. Ya. Ya monggo, Miss Nadi silahkan menerangkan bagaimana tata cara sholat sambil berbaring. Atau yang lain, silahkan. Ini Pak, tidur telentang, kepala di atas, kaki di bawah Pak. Amat tidur telentang Pak. Yang berbaring dulu, anak-anak sekalian, yang berbaring, yang miring itu. Ya saya Pak. Silahkan, silahkan. Ya, kepala ada di sebelah utara Pak. Dan muka menghadap ke kiblat. Berbaringnya dari posisi kanan Pak. Ya. Jadi untuk takbiratul ihramnya biasa, cuman nanti untuk ruku dan sujudnya hanya dengan isyarat Pak. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari anak-anakku sekalian. Langsung dari kelompok 3. Bagaimana tata cara sholat dengan terlentang? Silahkan, Sudarwin, Husnan, atau Astanu? Atau yang lain, silahkan, monggo. Wakilnya. Ya, sini Pak. Ya. Orang sakit dengan cara berlentang itu dengan cara menghadap kiblat kakinya Pak. Terus bertakbir dan bersedekap sebagaimana biasanya orang sholat. Terus untuk rukuknya cukup dengan menundukkan kepala sedikit dan kedua tangannya di arah ke lutut. Ya itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya, hasil musyawarahnya, dan luar biasa, semuanya bagus-bagus, benar. Jadi anak-anak sekalian, memang itu tata cara sholat dengan duduk, tata cara sholat dengan berbaring, tata cara sholat dengan terlentang. Untuk doanya, bacaannya anak-anak sekalian sama persis seperti bacaan atau doa ketika kita sholat dalam keadaan normal, sholat dalam keadaan sehat sambil berdiri. Anak sekalian, inilah pelajaran yang penting saat ini, dan diharapkan Pak Guru mengharapkan anak-anak sekalian setelah kita belajar materi ini, pelajaran ini, nanti ya kami harapkan anak-anak bisa menghargai
dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini tujuannya adalah kalau kita orang Islam, kita harus menghargai dan menghayati, memahami ajaran agama Islam itu sendiri, agama Islam yang kita anut. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, nanti anak-anak kami harapkan bisa menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Apa maksudnya jujur, disiplin walaupun kita dalam keadaan sakit, jangan lantas kita meninggalkan sholat anak-anakku sekalian. Kalau kita dalam keadaan sakit, kemudian tidak bisa wudhu dengan air, bisa kita dengan tayamum, menempelkan tangan ke dinding atau ke tembok ketika kita sakit. Jadi memang ringan sekali anak-anak sekalian, mudah sekali ajaran Islam, tidak berat dan tidak kaku. Maka dari itu Pak Guru mengajak, mari anak-anak sekalian kita jaga sholat kita, ya, kita jaga sholat kita. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka dia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia termasuk orang yang merobohkan agama Islam. Ya. Sholatu imaduddin, ya. Sholat itu menjadi tiang agama. Faman tarokaha faqad hadamatin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah merobohkan agama. Faman aqamaha faqad hadamatin, dan barang siapa yang menjaga sholatnya, dia termasuk orang-orang yang menegakkan agamanya. Anak-anak sekalian, sebagai penutup, ini kami akan sedikit memberikan cerita cerita teladan anak-anak sekalian. Mudah-mudahan waktunya masih cerita teladan. Langsung saja, ini ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum. Siapa anak-anak sekalian? Abdullah Ummin Maktum. Abdullah bin Umi Maktum ini karena kalian sekolah di madrasah, ya paling tidak ada satu atau beberapa cerita teladan yang anak-anak harus kuasai dan nanti disampaikan di masyarakat ketika anak-anak sekalian sudah dewasa. Baik anak-anakku, secara singkat, Abdullah bin Umi Maktum itu sahabat Nabi yang buta anak-anak sekalian. Kalau kemana-mana itu dengan tongkat, memakai tongkat. Waktunya ganti Abdullah jam. Gimana? Waktunya ganti jam. Habis. Gimana Pak? Waktunya ganti Waktunya jam, habis. Pak. Oke ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum ini anak-anak sekalian, walaupun dia buta, termasuk dia itu seorang yang rajin mengerjakan sholat. Habis, Pak. Rajin sekali mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Sehingga karena kerajinannya itu Abdullah bin Umi Maktum mendapat apresiasi dari Nabi Muhammad dan dijamin masuk surga. Demikian anak-anakku sekalian apa yang kami sampaikan, yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami, bisa melaksanakan, bisa menjalankan, dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kami garisbawahi adalah mari anak-anak sekalian kita menjaga sholat kita. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, dan sholat itu adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Anak-anakku sekalian, cukup ya? Ada pertanyaan? Ya Pak, waktunya habis. Ya, oke. Terima kasih, waktunya habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah pembelajaran kita pagi ini kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.